Oke, saya sudah live. Waduh, di depan saya sudah banyak mahasiswa di sini ada berapa? 58 dengan saya. Mestinya ada 60 sekian sih ya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Tadi pagi ada kuliah juga pukul 7? Ada ya? Oke. Baik, Ada kok. baik. Jadi sudah ada kuliah mata kuliah yang lain dan untuk matematika 1A tentunya ini yang pertama. Jadi ini pertemuan pertama. Nama saya Hendra Gunawan. Kalian udah tahu dari daftar kuliah semester ini ya. Nama mata kuliah, kode mata kuliah, nama dosennya, ruangannya. Ruangannya sekarang di Teams ya. Di EduNext ada materi juga di sana dan untuk conference-nya atau tatap mukanya kita menggunakan Teams. Ke depan mungkin saja kita menggunakan Zoom bila dirasa Teams ini memberatkan ya, tapi kita coba dulu Teams seperti apa begitu ya. Jadi untuk Teams ya kalian udah dapat kuota data dari kementerian? Belum ya? Oke, ada yang Belum, geleng-geleng Kak. kepala. Oke, oke, bersabar ya, nanti akan ada kuota data. Nah, sebelum menerima kuota data akan terasa berat nih tim sini, tapi untuk menghemat, barangkali nanti kalau udah saya tayangkan materi, kalian boleh matikan video deh ya. Kita akan berkenalan sepanjang semester ya, jadi saya tidak akan berkenalan sekarang. Sekarang saya hanya memperkenalkan saya saja dulu. Ya, nama saya Hendra Gunawan, mengajar kalkulus ini sudah cukup lama, mengajar S2 juga, membimbing mahasiswa S3 juga, tapi saya senang kalau ditugaskan mengajar mahasiswa tahun pertama ya, mata kuliah ini tentunya. Semoga Anda bisa mengikuti mata kuliah ini dengan baik sepanjang semester dan bila tidak ada perubahan nanti di semester kedua masih bersama dengan saya juga begitu ya. Jadi pada waktunya nanti saya akan kenal Anda semua. Mudah-mudahan ya. Uh, saya akan mulai share screen karena penjelasan tentang kuliah ini ada di screen juga begitu ya. Jadi sudah tampak ya, sedang. Oke. Nah, ini gimana caranya supaya saya juga bisa lihat Anda? Saya ingin lihat, mungkin begini. Sebentar. Oke, ini ada minimize. Ups, bukan. Cancel. Hmm, ini memperbesar, ini memperkecil. Sebentar ya, layarnya sedang saya atur dulu ini. Galeri, large gallery, full screen. Kalau large gallery seperti ini. Oh, oke. Um, Kalau ini saya mau nggak mau harus saya minimize nih kayaknya. Saya minimize. Oke. Baik, layarnya sudah terlihat ya. Anda sudah bisa mematikan video karena saya juga tidak melihat Anda nih kalau sudah share seperti ini. Um, Paling merespon aja kalau saya eh, bertanya ya atau meminta feedback dari Anda. Um, ini ada yang tahu ini siapa? Ini profesor kalkulus ya di komik Tintin. Ada yang suka baca komik kan ya? Tapi mungkin
generasi now bacanya komik yang lain ya. Ini Tintin, masih ada yang baca nggak? Enggak. Enggak. Oke, ini Profesor Kalkulus namanya ya, komiknya Tintin. Ada film layar lebarnya juga itu. Eee, nah, kalau ini tahu siapa? Isaac Newton. Isaac Newton. Oke. Kalau ini? Ini saya ya. Up. Ini saya. Oke. Jadi saya kalau luring itu saya punya kantor di Gedung Cas, lantai 4, Sayap Utara ya. Ini nomor telepon, email. Saya pula punya alamat Gmail juga sih sebetulnya. Ini website personal, kemudian Facebook, IG, Twitter semua ada gitu ya. Tapi barangkali tidak diperlukan semua. Dan sekarang ada Teams tentunya kita bisa berkomunikasi di Teams. Uh, Silabus mata kuliah ini mulai dari bab 0 yang akan kita bahas hari ini. Kemudian nanti bab 1 limit dan kekontinuan dan seterusnya sampai bab 6 ya. Target kita semester ini. Jadi bab 6 tentang fungsi transenden. Nah, apa itu? Kalau di SMA barangkali belum diperkenalkan, sudah sebetulnya hanya mungkin judul babnya bukan itu gitu ya. Tujuan umum pembelajaran ini ada di silabus, saya cepat aja. Yang penting tuh nanti Anda eh, apa ya? Yang basic di sini mempunyai keterampilan teknis baku yang didukung oleh konsep rumus, metode, dan penalaran yang sesuai. Jadi pemahaman konsepnya, metode, dan argumentasi gitu ya, itu penting bukan hanya menjawab soal gitu ya, bukan hanya mendapatkan jawaban yang benar saja, walaupun ujian di masa daring ini nanti ada banyak soal pilihan ganda sebetulnya. Harapan kami para dosen ya Anda tetap menguasai konsep-konsep dan juga metode yang uh, ada sepanjang kuliah ini ya. Beberapa permasalahan dalam kalkulus yang nanti akan dijumpai ini masalah uh, optimasi begitu ya. Uh, Tentukan panjang tangga terpendek yang menghubungkan lantai ke dinding. Nah, ini lantai, ini dinding yang vertikal, ini ada tembok ceritanya gitu. Tangganya yang merah ini. Uh, Maksudnya tangganya mau dibuat atau dicari yang bisa menghubungkan lantai dan dinding. Kalau tangganya terlalu pendek, tidak bisa menghubungkan lantai dengan dinding. Kalau terlalu panjang ya bisa, tapi tentunya uh, ya mungkin nanti keluar dari halaman kita gitu ya, dari halaman rumah gitu ya. Jadi kita cari yang terpendek tapi menghubungkan lantai ke dinding. Kemudian ini apa? Bila keping berbentuk seperti di bawah ini digantung dengan menggunakan tali di titik X manakah? Ia digantung supaya ia terjaga horizontal. Maksudnya tidak miring ke kanan atau ke kiri. Ini kepingnya dilihat dari atas ya. Nanti kalau digantung nanti jadi horizontal gitu. Eh, Tidak inginnya tidak miring ke kanan, ke kiri atau ke arah manapun begitu ya. Nah, kemudian soal seperti ini juga akan muncul, tapi ini ya munculnya di bab berapa begitu ya, bukan hari ini ya. Bila tangki dialiri air garam dan pada saat yang sama larutan mengalir keluar dari tangki tersebut, berapakah kadar garam pada larutan tersebut setelah sekian lama pada saat T tertentu gitu ya. Seperti itu.
Em, ujian, kuis, dan PR ini merupakan bentuk evaluasi yang akan Anda alami sepanjang semester. Ada dua ujian, ujian 1 dan ujian 2, 16 Oktober dan 7 Desember. Masing-masing 37,5%. Kemudian nanti ada kuis bersama fakultas, sudah ditentukan tanggalnya. Kami beberapa dosen yang mengajar FMIPA berkoordinasi. Nanti saya umumkan di Erdunex juga di Teams ya, tanggal-tanggalnya. Kemudian PR, tugas, dan kuis kelas, ini total 10%. Nah, jadi total 100% itu dari 3 bentuk evaluasi ini. Nah, kalau dapat nilai full terus, Anda nilainya 100 kan ya? Nah, kalau 100 tentunya nanti dikonversi ke huruf jadi A. Jadi nilai Anda akan A gitu ya. Jadi nanti nilai itu dinyatakan dalam huruf ya, berbeda dengan di SMA. Di SMA yang dalam huruf mungkin nilai sikap begitu ya. Kalau ini nilai mata kuliah. Nah, nilai 80 juga masih dapat A gitu. Jadi kalau nilai kalian 80,5 itu ya A juga. 80 juga A. Di bawah 80, 79,5 gitu ya. Nah, itu AB gitu ya. Ya, sampai dengan 73 ini. Jadi ngelihatnya dari kanan ya. Jadi paling rendah 73 itu AB. Paling rendah 65, di bawah 73 itu nilainya B. Dan seterusnya. Tentunya target kalian yang di sebelah sini masih ada ya, ada C, ada D, dan E ya. Tentu kalian tidak ingin mendapat nilai D atau E. Ya, untuk C minimal 50 gitu ya. Jadi 50%. Jadi kalau masih D atau E itu nanti ada ujian reevaluasi nih. Ya, 22 Desember. Perhatikan baik-baik tanggal-tanggal itu ya. Ada pertanyaan sejauh ini mengenai silabus dan evaluasi? Belum ada. Belum ada. Oke, cukup jelas ya. Pak, maaf Ya, Pak, agak silahkan. out of the context. Tapi saya mau absen Pak di Edunex kan harus buka modul, tapi nggak bisa dibuka-buka, jadinya masih alfa. Itu gimana ya Pak? Oke, untuk absen nanti saya ini presensi mandiri di 6 ya. Presensi mandiri di 6 nanti pukul 10.30 sampai pukul 11 ya. Baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, kita akan mulai dengan materi ya. Tentang bilangan real, pertaksamaan, dan nilai mutlak. Bilangan tentu kalian sudah akrab ya sejak kecil ya. Sebelum sekolah juga mungkin udah ada yang bisa menghitung 1, 2, 3 gitu ya. Belum masuk TK juga udah bisa menghitung gitu. Tapi kemudian bilangan pecahan, bilangan akar, lalu secara umum bilangan real yang terdiri atas bilangan rasional atau pecahan itu tadi dan bilangan irasional, itu sebetulnya bukan sesuatu yang mudah sebetulnya ya. Jadi kita akan mempelajari kalkulus ini fondasinya pemahaman tentang bilangan real yang cukup lah ya, tidak utuh juga karena studi atau kajian tentang bilangan real ini masih berlanjut juga nanti di tingkat selanjutnya, bahkan di S2 juga begitu ya. Masih ada saja yang perlu dipelajari lagi gitu ya tentang bilangan real ini.
Kemudian nanti estimasi dan logika. Logika di sini katanya di SMA udah nggak dipelajari lagi ya, kecuali mungkin di SMA tertentu. Penting sekali untuk bisa memahami konsep-konsep, dalil-dalil, dan juga argumen-argumen yang muncul dalam pembahasan begitu ya. Karena kalimat-kalimat matematika itu agak berbeda dengan kalimat sehari-hari gitu ya, khususnya kalau sudah ada kata jika, maka begitu ya. Itu punya maksud dan pesan tersendiri begitu ya. Begitu. Ada penilaian kapan kalimat itu benar atau salah gitu ya. Kalau nggak benar ya salah, kalau nggak salah yang benar gitu, tidak ada ragu-ragu gitu ya. Kemudian kita akan belajar juga tentang pertaksamaan dan nilai mutlak nanti. Oke, itu menu kita hari ini. Ya, menu gitu ya. Mudah-mudahan Anda berselera untuk mencicipinya. Oke. Bilangan real yang kalian sudah kenal itu di sini singkat kata gitu ya, sebagai bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Jadi ada bilangan, bagian bilangan bulatnya. Jadi bayangkan bilangannya 123 gitu ya, 456 dan seterusnya gitu ya. Jadi 123 itu bagian bilangan bulatnya ya. Kalau dibulatkan 123 gitu ya. Tapi kemudian ada bagian di belakang komanya ini bagian tidak bulatnya. Jadi ya sisanya gitu ya. Jadi 123,456 dan seterusnya ya. Dan seterusnya ini bisa berhenti, bisa tidak. Saya tidak lengkap menulisnya. Sebagai ilustrasi saja. Nah, jadi ada bentuk desimal yang berhenti seperti 0,5 setengah ini ya. Kalian sudah barangkali paham betul bilangan yang seperti itu. Kemudian juga ada yang berulang seperti sepertiga ya. 0,3333 ini berulang tak berhenti ini ya. Nah, bentuk desimal yang berhenti atau berulang itu menyatakan bilangan rasional ya. Gitu. Nah, tapi kemudian sisanya adalah bilangan desimal yang tak berhenti dan tak berulang. Kalau tadi atau ya. Ini negasinya nih, komplemennya nih. Tak berhenti dan tak berulang. Nah, bilangan demikian itu menyatakan bilangan irasional. Contoh ini nih. 1,414213563 dan seterusnya gitu ya. Tidak berhenti dan juga tidak berulang. Kalau begitu bilangan apa itu? Sebetulnya bilangannya adalah bilangan yang kita tuliskan sebagai akar 2 ini. Tapi ini hanya notasi juga ya. Jadi bilangan ini adalah bilangan yang kalau dikuadratkan, bilangan positif yang kalau dikuadratkan sama dengan 2 gitu. Jadi bilangan positif yang kalau dikuadratkan bernilai 2 gitu ya. Ketika kita mencoba menyatakannya dalam bentuk desimal, ada metodenya lah ya. Maka kita dapatkan bentuk desimal seperti itu. Jadi tak berhenti dan tak berulang. Demikian juga dengan bilangan
yang dituliskan sebagai pi ya. Rasio keliling dan diameter ya dari bentuk lingkaran gitu ya. Ya, bilangan irasional bukan bilangan yang mudah dituliskan gitu ya. Juga tentunya bukan bilangan yang mudah disebutkan sifat-sifatnya begitu ya. Tapi ya bilangan-bilangan tersebut ada dan banyak gitu ya. Bahkan lebih banyak daripada bilangan rasional. Nah, bilangan real itu terdiri atas bilangan rasional dan irasional. Itu gitu ya. Jadi bilangan real, himpunan bilangan real itu memuat himpunan bilangan rasional, sementara himpunan bilangan rasional juga memuat himpunan bilangan bulat, dan himpunan bilangan bulat itu memuat himpunan bilangan asli, dan hubungannya seperti ini. Ini notasi himpunan bagian, tapi sebetulnya ini nggak sama ya. Jadi makin besar sih himpunannya gitu ya. Jadi N, kalau ini N, maka Z itu lebih besar, artinya ada bilangan bulat yang bukan anggota N gitu ya. Lalu Q lebih besar lagi sebagai himpunan, lalu R kira-kira seperti itu ilustrasinya. Nanti ada bilangan irasional di sini. Ada bilangan pecahan yang bukan bilangan bulat. Ada bilangan bulat yang bukan bilangan asli gitu ya. Jadi setiap dari satu ke yang lainnya tuh himpunannya makin besar. Nah, jadi R ini yang akan menjadi himpunan semesta kita ya, himpunan semesta. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak, nggak apa-apa. Saya pastikan tayangan saya jelas ya. Jadi tulisan-tulisan saya muncul ya. Oke. Nah, bilangan real tuh memiliki, sebetulnya kalau saya sebut bilangan real ini himpunan ya, jadi bukan sebuah ya. Jadi bilangan real sebagai seperti kalau saya menyebut orang Indonesia gitu ya, itu himpunan ya. Jadi sistem bilangan real, kalau saya sebut sistem itu artinya himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan dan perkalian padanya itu memenuhi beberapa sifat. Sifat aljabar, komutatif, asosiatif, distributif ini sudah cukup hafal lah ya kalian. Ini maksudnya misalnya A tambah B sama dengan B tambah A gitu ya. Seperti itu. Kalau asosiatif apa? Baik terhadap penjumlahan maupun terhadap perkalian. Kalau terhadap perkalian, A kali B sama dengan B kali A gitu ya. Begitu. Asosiatif ya A tambah B dalam kurung, kemudian ditambah C gitu ya. Sama dengan A tambah B tambah C. Ini asosiatif ya. Untuk perkalian juga berlaku asosiatif. Saya tidak akan tulis semuanya. Kemudian kalau distributif apa? Distributif ini A kali B tambah C gitu. Sama dengan A kali B tambah A kali C gitu ya. Seperti itu. Itu berlaku. Jadi ini masih ada yang lainnya. Masih ada yang lainnya.
A tambah min A sama dengan 0 gitu ya. Oh, nolnya diperkenalkan juga terlebih dahulu. A tambah 0 sama dengan A gitu ya. Jadi 0 itu unsur identitas penjumlahan. Lalu kalau terhadap perkalian, unsur identitasnya apa? 1 gitu ya. Jadi A kali 1 sama dengan A gitu. Lalu kalau A tidak 0, ada kebalikan 1/A gitu ya. A kali 1/A sama dengan 1. Dan seterusnya ya. Ada 9 sifat semuanya. Ini ada 9 sifat. Jumlahnya ada 9 ya. Kemudian ini sifat urutan. Nah, sifat urutan itu terkait dengan tanda lebih kecil sama dengan atau lebih besar ya. Kalau A positif, jadi nanti terkait dengan sifat urutan itu ada istilah positif dan negatif. Jadi kalau A dan B positif, ya saya bacanya positif gitu ya, lebih besar daripada 0 itu positif. Maka A kali B juga positif gitu ya. Demikian juga jumlah. Ini jumlahnya juga gitu ya. Kemudian kalau A lebih besar dari B, di mute dulu bersihnya biar nggak masuk ya. Dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C gitu ya. Itu sifat transitif. Dan yang terakhir, jadi ini ada 3 sih gitu ya. Yang terakhir, kalau A dan B anggota R, maka ada 3 kemungkinan. A lebih kecil dari B, atau A sama dengan B, atau A lebih besar daripada B. Jadi, untuk setiap bilangan real A dan B, kemungkinannya ada 3. Ini, atau itu. Gitu ya. Salah satu. Ya. Jadi setiap 2 bilangan itu bisa dibandingkan. Begitulah mudahnya ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sifat kelengkapan yang barangkali saya harus hapus lagi. Yang sudah tertulis saya hapus dulu. Hapus lagi ya. Nanti rekamannya kan Anda bisa lihat kembali. Dan ini ada di buku juga sih sebetulnya. Jadi sifat kelengkapan ini tidak terlalu mudah sebetulnya. Hanya saya menuliskan di sini sifat kelengkapan ini menyatakan bahwa atau berakibat bahwa R itu merupakan ini dapat dipandang sebagai gitu ya. Dapat dipandang sebagai gitu, merupakan tuh kira-kira maksudnya dapat dipandang sebagai garis yang tak berlubang. Apa maksudnya garis yang tak berlubang? Oke. Anda harus membandingkannya dengan ini kan R. Kalau Q seperti apa? Nah, kalau Q itu kalau Q dinyatakan sebagai garis, Q itu tidak sama dengan garis yang tak berlubang itu gitu ya. Kalau dia digambarkan sebagai garis itu garisnya berlubang gitu ya. Jadi ini ilustrasinya untuk bilangan real. Sejak kapan ya kalian sudah mengenal garis bilangan real ya? Itu tuh terkait dengan sifat kelengkapan ini gitu ya. Mungkin dulu nggak disebutkan oleh guru. Apalagi di SD gitu ya. Pasti nggak disebut itu sifat kelengkapan. Di SMA juga saya duga tidak disebut, tidak diperkenalkan sifat kelengkapan. Tapi
ada garis bilangan real gitu ya, Anda diceritakan, diberitahu R itu ya seperti garis gitu. Nah, itu terkait dengan sifat kelengkapan. Nah, kalau kita lihat lokasi akar 2 kira-kira di situ ya. Akar 2 itu 1,414 itu tadi. Pi itu kira-kira di sini. Nah, sekarang bayangkan kalau kalian menggambarkan Ki, maka di situ di lokasi akar 2 dan di lokasi pi itu garis Ki akan berlubang kan? Begitu ya? Begitu. Jadi Ki tidak ada garis bilangan rasional gitu ya. Kalian nggak pernah dengar kan? Barusan aja saya sebut, tapi eh, itu sesuatu yang tidak merepresentasikan Ki gitu. Kalau kita gambar Ki sebagai garis, garisnya akan berlubang-lubang. Kalau berlubang-lubang ya bukan garis dong, gitu ya. Begitu. Oke, secara intuitif saya berharap ini cukup jelas ya. Tapi nanti kita eh, perjelas sambil jalan ya. Jadi kalau ketemu lagi sifat ini saya sebutkan. Itu sifat kelengkapan tuh gitu ya. Gitu. Sementara saya anggap ini cukup jelas dulu. Kemudian kita bahas estimasi nih ya. Sebentar. Ini saya mau memindahkan box. Itu. Oke, estimasi ini dalam kuliah MA 1101 ini akan mewarnai sepanjang semester ya. Jadi hitung-hitungan itu hasilnya tidak selalu bilangan bulat ataupun bilangan rasional yang bisa kita tuliskan secara eksak begitu. Ya, kalau hasilnya bilangan bulat seperti 3 gitu ya eksak. Atau pecahan 3/2 gitu. Tapi kita mungkin akan menghasilkan bilangan seperti pi. Ya, syukur kalau pi itu ada simbolnya. Tapi sebetulnya kalau kita mencoba menyatakannya dalam bentuk desimal, ini hanya hampiran aja gitu ya. Hanya, maaf. Pensilnya belum di... Ini hanya hampiran aja. Jadi simbol ini tuh hampiran. Hampiran ya. Maaf tulisan saya agak jelek. Demikian juga ini. Ini hampiran. Nah, di ujian nanti kalian akan berhadapan juga dengan soal isian singkat gitu ya. Yang jawabannya nanti yang harus kalian isikan nanti bilangan dalam bentuk desimal atau pecahan misalnya. Kalau diminta dalam bentuk desimal, nanti ada petunjuknya. 2 angka di belakang koma misalnya. Atau 4 angka di belakang koma. Jadi kalian tidak diharapkan menuliskan bilangan desimal sampai 10 angka di belakang koma gitu ya. Kasihan juga kalian nanti. Tapi 2 angka di belakang koma misalnya. Atau 4 angka di belakang koma. Nah, nanti ada aturan pembulatan dan lain-lain tentunya harus diperhatikan gitu ya. Ya, akar 2 kalau 2 angka di belakang koma ya kira-kira 1,41 gitu ya. Kadang-kadang bilangan bulat juga kita taksir juga. Kalau ini hampiran kasar gitu ya. Hampiran kasar. 2/10 itu berapa sebenarnya? 1024. 1024. Kenapa kok kita menghampirinya dengan 1000? Atau dalam konteks apa kita menghampirinya dengan 1000 gitu ya? Sebetulnya
kita udah tahu nilainya 1024. Tapi ini kalau sedang hitungan kasar aja gitu ya, ini hampiran kasar ini. Hampiran itu ada toleransinya. Ya, ini hampiran juga. Memang ini hampiran kasar. Tapi secara mental kalian bisa jadi paham kenapa 1 kilobyte ya. 1 kilobyte itu sebetulnya kan 2 pangkat 10 kan. 2 pangkat 10 byte gitu ya. Tapi kan kalian mengenal 1 kilo itu 1000 ya. Nah, itulah hampirannya gitu ya. Tapi sebetulnya 1 kilobyte itu ya 2 pangkat 10 gitu ya. 2 pangkat 100 itu satu apa? 2 pangkat 100 terlalu besar. Salah saya. 2 pangkat 20 ya? 1 megabyte itu 2 pangkat 20 ya? 2 pangkat 10 kali 2 pangkat 10 ya. Jadi 1 juta kira-kira gitu ya. Oke. Sebetulnya bukan 1 juta tapi 2 pangkat 20 gitu ya. Itu estimasi singkat aja. Kemudian berikutnya logika. Nah, dalam berargumentasi kita akan sering menggunakan kalimat ini ya. Dalam berargumentasi dalam matematika, bukan dalam kehidupan sehari-hari secara umum ya. Jika maka gitu ya. Nah, ada tabel kebenaran. Ini saya konfirmasi aja, di SMA kalian belajar ini nggak? Enggak ada diajarin saya. Enggak. Tapi kamu pernah dengar nggak yang barusan jawab? Pernah, saya Pernah Pernah dengar dengar. ya. Nah, ini panahnya sebetulnya biasanya double gitu ya. Jika P maka Q. Ya, dibacanya demikian. Notasinya begitu. Itu punya tabel kebenaran seperti ini. Jadi ini panahnya mohon maaf ini karena saya di PowerPoint saya nggak pakai notasi matematika ya. Jika P maka Q. Nah, mungkin sebelum tabel ini kita punya tabel sederhana dulu ya. Kalau P benar, P itu bisa benar bisa salah. Maka kemudian ada negasinya. Itu salah, ini benar. Kalau ini mudah ya. Kalau P itu pernyataan di sini. Di sini P itu pernyataan. Misal pernyataan tuh misal 1 itu positif gitu ya. Itu pernyataan itu ya. Oke. 1 lebih besar daripada 0. Benar itu sih gitu ya. Tapi pernyataan boleh salah ya. Kalau pernyataan salah ini negasi nih. Ini negasinya. Negasi. Nah, kalau P-nya benar, negasinya salah. Kalau P-nya salah, negasinya benar. Ya? Ya, ada yang mau bertanya? Enggak. Oke. Nah, kalau kita punya 2 pernyataan P dan Q, maka ada 4 kemungkinan kan? Ada 4 kemungkinan. Ya, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau enggak di mute aja ya. Ada 4 kemungkinan kombinasinya ya. Benar-benar, benar-salah, salah-benar, dan salah-salah. Nah, jika P maka Q itu bernilai benar nih. Untuk 3 kemungkinan. Bernilai salah di sini aja nih. Kenapa demikian? Nah, ini untuk
membantu kalian mengingat tabel ini. Jadi yang salahnya cuma itu ya. Untuk membantu kalian mengingat itu, saya punya ilustrasi begini. Ilustrasinya tapi ini sehari-hari ya. Ya barangkali bukan kalimat matematika betul, tapi membantu kalian mengingat ini. Kalau saya berjanji kepada kalian, jika pandemi usai besok atau minggu depan lah, nggak besok lah ya, atau bulan depan lah, September, maka kita bertemu di kampus ya, dan saya akan traktir kalian semua, gitu ya. Itu janji saya. Nah, bulan depan tuh September. Jadi saya berjanji kita bertemu bulan depan, ya mungkin tidak harus tanggal 1, saya lihat kalender. Oh ya tanggal 1 hari Rabu kebetulan. Oke, pura-puranya demikian. Maka kita berjanji, saya berjanji pada kalian, saya akan traktir kalian pada tanggal 1 September kalau kalian datang ke kampus gitu ya. Saya akan ke kampus dan kalau kalian juga datang, saya akan traktir kalian yang datang ke kampus pada hari itu. Saya berjanji demikian. Kapan kalian dapat menuduh saya berbohong? Kalau kita datang ke kampus dan Bapak tidak mentraktir? Iya. Jadi, kalau yang saya janjikan tuh tidak saya lakukan gitu ya. Kalau kemudian, jadi itu P-nya benar, Q-nya salah kan? Sekarang kalau kita cek P-nya salah, jadi P-nya salah itu pandeminya belum usai. Ya. Tapi saya ke kampus. Apakah saya berbohong? Enggak. Kan saya nggak berjanji apa-apa kalau pandemi masih terjadi. Janji saya itu kan kalau pandemi usai. Kalau pandemi belum usai, saya nggak berjanji apa-apa kan. Jadi saya bebas mau ke kampus, mau tidak. Lalu katakan kebetulan ada juga yang ke kampus di antara kalian, orang Bandung kebetulan. Lalu saya, kamu ke kampus juga gitu kan. Masih pandemi loh padahal. Ya nggak apa-apa, pakai prokes, pakai masker. Karena kebetulan ketemu, saya traktir kamu deh. Loh, Pak kan Bapak nggak janji. Ya kan nggak apa-apa gitu kan. Jadi, saya tidak akan kamu tuduh berbohong kan kalau saya lakukan itu. Karena pada kondisi pandemi itu saya tidak berjanji apa-apa. Kalau tidak berjanji apa-apa kan bebas. Gitu. Jadi janji saya itu hanya kalau pandemi usai dan saya ke kampus, lalu kamu juga ke kampus, maka saya berjanji menraktir gitu ya. Gitu ya. Itu membantu mengingat ini aja. Jadi terjadi ini salah itu kalau si P-nya benar, Q-nya salah. Itu aja. Selain itu mah, ya, selain itu, jadi ketika P-nya salah, ini mau benar, mau salah, ini tetap benar. Ya, begitu. Kalau yang pertama saya kira ini mah jelas ya. Oke? Nah, kalimat logika nanti seperti nomor 2A dan 2B. Untuk estimasi nomor 1, ini terkait dengan lebih kecil atau lebih besar. Ini mana yang lebih besar ya? 1A?
22/7. 22/7. 22/7 ya. Jadi 22/7 itu lebih besar. Kalau pi sendiri tuh lebih besar dari 3,14 dan lebih kecil dari 22/7. Ini kalian harus tahu loh ya. Jadi pi itu sendiri bukan 22/7 ya. Pi sendiri tuh nilainya bukan 22/7. Lebih kecil dia tuh dari 22/7. Tapi lebih besar juga dari 3,14. Kalau ini tadi udah tahu kita ya, 2/10 yang lebih besar. 2/10 lebih besar dari 1000. Nah, sekarang jika X lebih besar daripada 1, maka X kuadrat lebih besar daripada 1. Ini benar atau salah nih? Benar. Benar. Benar, Pak. Iya. Nah, taunya benar tuh gimana sih? Gitu. Nah, jadi untuk membuktikan nah ini membuktikan loh ya. Jika P maka Q ya, untuk membuktikan kalimat ini yang kita lakukan adalah kita misalkan P benar. Lalu kita periksa bahwa Q juga benar. Ya, seperti itu. Tulisan saya kebaca ya, agak kruwel-kruwel, maklum menulis di layar laptop. Nah, pertanyaannya kenapa kita misalkan P benar, kenapa tidak kita misalkan P salah? Jawabannya kan di tabel tadi, kalau P salah apa yang terjadi dengan ini? Bisa benar, bisa salah. Q-nya bisa benar, bisa salah. Tapi tidak peduli Q-nya benar ataupun salah. Jika P maka Q itu bernilai benar. Gitu ya. Jadi kalau P salah, Q-nya terserah mau benar mau salah, nggak usah diperiksa. Kalau P salah, apapun Q-nya, jika P maka Q itu benar. Jadi kalian harus periksa nggak kalau P salah? Enggak perlu. Nggak harus. Yang harus kalian periksa itu kalau P benar. Kalau P benar, ada dua kemungkinan. Kalau Q-nya salah, jika P maka Q jadi salah juga. Kalau Q-nya benar, jika P maka Q akan benar. Makanya tujuan kita Q juga harus benar. Gitu ya. Ya. Nah, sekarang ini kalian bilang benar. Bukan pakai perasaan. Ya. Tapi betul-betul dibuktikan. Jadi buktinya gimana? Misal X lebih besar daripada 1. Jadi ini dimisalkan. Karena jika X lebih besar daripada 1 itu tidak mengatakan X itu lebih besar daripada 1. Jika pandemi usai, apakah pandemi usai bulan depan? Kan tidak tahu. Jika X lebih besar daripada 1, apakah X lebih besar daripada 1? Ya tidak tahu. Emangnya X berapa? Ini saya nulis di telapak tangan saya ya. Saya nulis nilai X ya. Saya tutup. Anda lihat di layar tangan saya? Lihat. Ya, saya nulis nilai X gitu kan. Saya tutup. Nah, kalimat ini ya tetap aja gitu. Berapapun X yang saya tulis, jika X lebih besar daripada 1, maka X kuadrat lebih besar daripada 1. Tugas kalian buktikan itu. Terlepas dari itu. Nah, lalu buktinya tadi. Misalkan X lebih besar 1. Padahal X yang saya tulis tuh bukan itu gitu ya. Tapi kalau X saya lebih kecil atau sama dengan 1 itu, ya kalimat ini udah benar sejak awal.
Gitu. Jadi tugas kalian memang membuktikan kalau X lebih besar daripada 1. Nah, maka gitu ya, apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan sifat-sifat urutan, sifat-sifat yang lain ya. Karena ini terkait lebih besar ya sifat urutan. Jadi X, mungkin X kali X gitu ya. Lebih besar dari 1 kali 1. Dan ini pakai sifat urutan gitu ya. Yang setara dengan ya ini berargumentasi di sini. Ya udah ini key tercapai kan key-nya. Ini tidak lain sih key, ini P, ini key kan. Key-nya udah didapat nih. Jadi terbukti gitu ya. Nah, jadi terbukti ya ini udah terbukti itu bahasa matematik biasanya nulis gitu ya. QED itu bahasa Latin ya. Quod erat demonstrandum. Jadi terbuktilah pernyataannya gitu ya. Demikian juga enggak demikian juga. Kalau yang kedua ini benar apa salah ya gitu. Yang kedua benar apa salah? Salah. Salah, Pak. Salah. Kalau salah itu berarti ada kondisi di mana si P-nya benar, tapi Q-nya salah. Yaitu untuk X sama dengan berapa misalnya? Lebih kecil dari 0. Ya, cukup sebuah bilangan aja bisa Anda sebutkan. 2. Minus 2 gitu ya. Kalau X-nya minus 2, P betul, tapi Q salah. Jadi ini salah. Nah, penjelasan salahnya itu Anda tuliskan tadi. Ambil saja X sama dengan min 2 gitu ya. Untuk atau kalian tuliskan untuk X sama dengan min 2, X kuadrat lebih besar daripada 1. Tetapi gitu ya. Min 2 lebih kecil daripada 1. Jadi Q-nya salah. Oke, ada pertanyaan? Sudah hampir 1 jam. Tapi pas lah. Kalau ada pertanyaan, boleh. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Untuk absensi di Edunext atau di Six ya, Pak? Ya, di Six pukul 10.30. Oke, saya jeda dulu 5 menit. Saya aktifkan presensi mandiri di Six ya. Kalian nggak sabar lupanya ngisi daftar hadir. Takut dianggap tidak hadir. Saya akan, ini tetap layar nyala. Tapi saya akan keluar dari, saya stop sharing dulu ya. Ini stop sharing. Apakah layar berhenti? Iya, Pak. Sudah berhenti, Pak. Oke, saya akan ke Six dulu. Kalian jangan kemana-mana. Saya akan ke Six. Ya. Nah, ini saya sudah berada di Six. Terhadir. Oh ya, ini daftar pertemuan hari ini. Topik kita hari ini 01 dan 02 ya, bilangan real. Dan 02 itu pertaksamaan ya.
Nilai mutlak. Aktifkan presensi mandiri mulai pukul 10. Sementara itu deh. Kalian udah bisa ngisi tuh. Coba masuk ke Six. Bisa nggak? Oh, tapi belum bisa ngisi. Pukul 10 mulai bisa ngisi. Barusan saya set jam 10. Ya, 3 menit lagi ya bisa ngisi ya. Para secara ini nanti kalian paralel boleh mengisi daftar hadir. Oke? Oke, Pak. Aditya Oke, Pak. Luki. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita sudah tampak lagi di layar? Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Berarti koneksi lancar ya. Ada yang bermasalah dengan koneksi? Oke, lancar saya anggap ya. Baik. Bab 0.2. Pertaksamaan dan nilai mutlak di sini. Targetnya kalian bisa menyelesaikan pertaksamaan satu peubah, termasuk yang melibatkan nilai mutlak. Jadi dalam mata kuliah ini sepanjang semester kalian akan berjumpa dengan ekspresi bentuk aljabar begitu ya. Ekspresi aljabar atau bentuk aljabar fungsi ya pada umumnya. Dan seringkali kita ingin tahu kapan nilai fungsinya positif, kapan nilai fungsinya lebih besar daripada suatu bilangan tertentu gitu ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya yang bilangan positif itu penting ya. Misalnya kalau dalam ekonomi sederhana gitu, kalian tentu ingin pendapatan lebih besar daripada pengeluaran kan gitu ya. Jadi itu artinya selisih pendapatan dan pengeluaran itu positif gitu ya. Laba itu artinya juga seperti itu kan. Pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Jadi pertaksamaan itu sangat relevan, sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari juga ya. Nilai mutlak nanti ada interpretasinya tersendiri, nanti kita bahas pada waktunya. Nah, kita kalau berhadapan dengan dua bilangan, 1/4 dan setengah misalnya, kita bisa menyimpulkan 1/4 lebih kecil daripada setengah gitu ya. Itu ketaksamaan yang benar. Tapi kalau kemudian salah satu bentuknya mengandung variabel X, jadi 1/X, 1/X lebih kecil daripada setengah, itu ya bisa benar bisa salah tergantung pada berapa nilai X gitu ya. Jadi X di sini apa istilahnya variabel gitu ya. Jadi ini pertaksamaan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ada ke-an, ada per-an, ketaksamaan dan pertaksamaan. Kalau bahasa Inggris dua-duanya inequality ya. Kalau bahasa Inggris dua-duanya inequality. Tapi dalam bahasa Indonesia untuk yang mengandung variabel ini pertaksamaan. Atau lebih tepatnya kalau ketaksamaan itu bersifat terbuka, bisa benar bisa salah, maka kita menyebutnya pertaksamaan. Kalau sudah dipastikan benar, kita sebut ketaksamaan walaupun mengandung variabel ya. Jadi bisa juga sih misalnya X kuadrat itu pasti lebih besar atau sama dengan 0. Ini mengandung variabel tapi ini benar. Ya. Ini benar untuk setiap bilangan real.
untuk setiap bilangan real benar itu. Jadi itu ketaksamaan juga, bukan pertaksamaan. Nah, kalau pertaksamaan itu masih terbuka, tergantung pada nilai X yang dipilih. Nah, kemudian tugas kita adalah menyelesaikan pertaksamaan tersebut. Artinya menentukan semua nilai X yang memenuhi ini dalam pengertian membuat pertaksamaan tersebut menjadi ketaksamaan ya, menjadi pernyataan matematika yang benar. Jadi kalau X-nya disubstitusikan, pertaksamaannya jadi ketaksamaan. Jadi memenuhi di sini bukan seperti kalian, seperti orang memenuhi lapangan itu, memenuhi ruangan bioskop gitu, tapi ini satisfy ya. Ya, satisfy ini hati-hati juga kalau bahasa Inggris juga kadang punya dua makna ya. Bukan memuaskan juga ini. Ini satisfy ini apa ya kalimat atau kata yang tepatnya? Membuat jadi benar gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita membahas contoh pertaksamaan dan bagaimana menyelesaikannya, ini ada notasi selang atau interval ya. Selang atau interval. Interval AB, ini yang pertama ini. Ini sama dengan himpunan X di antara A dan B. Dan ini garis bilangan real. Ingat garis bilangan real. Kalau A di sebelah A-nya tentu di sini lebih kecil daripada B, jadi A di sebelah kiri B, maka ini selang yang dimaksud ya. Jadi bilangan yang berada di situ. Jadi X-nya ada di situ. Nah, kita pakai notasi kurung buka seperti sama dengan notasi selangnya ya. Kalau di SMA, apakah ada yang pakai bulatan kosong begitu? Ada, Pak. Ada, Nah, Pak. itu kita nggak pakai ya. Ini old ini new ya, oke? Oke, Pak. Jadi yang old dilupakan ya. Pakai yang notasi kurung buka ini jadi sesuai dengan kurungnya juga. Kalau kurung siku nanti kurungnya siku juga gitu ya. Gampang kan? Iya, Pak. Menyesuaikan dengan notasi baru. Jadi kalau setengah buka, nah seperti yang ketiga itu nanti ininya kurung siku, ininya kurung buka, gitu aja. Oke? Jadi nggak usah bulatan kosong, bulatannya dihitemin gitu, diisi gitu, nggak usah. Ini aja. Ya, ini yang diarsir atau ini tambahan itu nggak perlu sebetulnya. Karena tanda kurungnya otomatis arahnya ke dalam selang ya, bukan keluar. Oke? Nah, kalau yang ini B aja, ini ke kiri. Ya, ini mau nggak mau, ya ini tanda panahnya barangkali perlu supaya untuk yang ini jelas yang dimaksud yang ini ya. Nah, itu notasi. R sendiri itu bisa dituliskan begini. Oh ya, ini minus tak terhingga dan plus tak terhingga, tapi plusnya tidak ditulis. Itu dalam gambar ini tidak ada minus tak terhingga gitu ya, tidak ada. Minus tak terhingga itu bukan titik. Tidak ada titik minus tak terhingga, tidak ada titik tak terhingga ya. Jadi ini dalam notasi ini ya kita menuliskan ini sebagai indikasi saja bahwa dari B ke kiri itu tidak terbatas, tidak berhenti gitu ya. Nggak ada ujungnya sebetulnya.
Demikian juga kalau ke kanan ya. A ke kanan gitu ya. Dari A ke kanan ini. Ya, tak terhingga tuh nggak ditulis di situ. Oke? Jadi kalau R sendiri ya garis yang nggak ada ujung selangnya udah. Ya? Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan pertaksamaan? Pertaksamaan sederhana seperti 1/X lebih kecil daripada setengah. Ya. Ingat sifat-sifat urutan. Ya. Ada transitif, ada lain-lain. Ya. Yang kita lakukan, ya kita pertama kita lakukan ini nih. Apa yang dilakukan di situ? Kita kurangi kedua ruas dengan setengah. Jadi 1/X min setengah lebih kecil daripada 0. Jadi kalau A lebih kecil daripada B, kita tambahkan kedua ruas ya. Kalau A lebih kecil daripada B, lalu C bilangan real, maka A tambah C lebih kecil dari B tambah C gitu ya. Itu sifat urutan. C-nya boleh negatif. Jadi pengurangan termasuk di situ. Jadi ini bisa plus min bisa. Nah, itu yang kita lakukan pada langkah pertama. Dari langkah pertama ke langkah kedua, apa yang kita lakukan? Apa istilahnya? Menyamakan penyebut ya. Menyamakan penyebut. Ini tidak istimewa ini. Jadi ini oke ya. Dari kedua ke ketiga, apa yang kita lakukan? Dikali 2X. Bukan dikali 2X. Dikali dari sini ke sini kali 2X kuadrat ya. Nah, kali 2X kuadrat sedemikian sehingga pembilangnya jadi kali 2X, penyebutnya udah hilang gitu ya. Nah, di sini ada sifat kalau A lebih kecil daripada B, lalu C positif. Maka A kali C lebih kecil dari B kali C. Kalau lebih besar, ya lebih besar juga gitu ya. Mungkin saya konteksnya di sini lebih besar. Sama aja sebetulnya yang tadi betul juga. Ya. Nah, tapi kalau A lebih besar daripada B, C negatif, maka A kali C itu dengan B kali C hubungannya jadi gimana? Jadi lebih kecil. Gitu ya. Jadi apa artinya? Artinya hati-hati mengalihkan dengan bilangan negatif. Boleh, tapi tandanya jadi terbalik. Nah, mengalihkan dengan ini positif ini. 2X kuadrat. Bisa 0, tapi di sini X tidak sama dengan 0. Jadi di sini X tidak sama dengan ya. Catat ini. Catat di sini X tidak sama dengan 0. Jadi bentuk 2X kuadrat itu atau 4X kuadrat itu pasti positif. Ya. Jadi kita mengalihkan dengan bilangan positif, ini tetap terjaga lebih kecil daripada 0. Kalau kali 2X saja tadi, kita bingung. Kalau kali 2X saja, tandanya bisa berubah. Nah, sekarang dari sini ke sini, kita periksa garis bilangan real istilahnya. Periksa garis bilangan real. Periksa tanda. Periksa tanda pada garis bilangan real.
Jadi tanda itu ada pembuat 0, yaitu 0 dan 2. Lalu tanda dari bentuk ini. Kalau X-nya lebih besar daripada 2, maka yang bentuk pertama ini negatif, ya, ini negatif, sementara 2X positif. Negatif kali positif, negatif gitu. Kalau 2, 0 ya. Kalau 0 juga 0. Di antara 0 dan 2, 2 min X positif, 2X positif. Jadi positif kali positif. Lebih kecil daripada 0, 2 min X positif, sedangkan 2X negatif. Jadi positif kali negatif. Jadi gitu. Nah, yang kita cari yang negatif kan? Ini negatif kan? Jadi, X-nya lebih kecil daripada 0, atau X-nya lebih besar daripada 2. Yang negatif kan yang kita cari. Lalu kita menyatakannya dalam notasi selang tadi. Ingat ini ada gabungan ya. Gabungan. Atau itu ada hubungannya dengan gabungan. Kalau irisan dan gitu ya. Jangan salah di situ. Jelas? Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Jelas ya? Oke. Sip. Pinter-pinter nih. Kalian nggak salah masuk ITB ya. Ini terakhir nih nilai mutlak. Nanti kalau ada waktu kita berkenalan ya. Nilai mutlak notasinya seperti itu. Garis vertikal atau pagar atau apa kalian dulu di SMA ini bacanya apa sih? Ya nilai mutlak, tapi kalian asosiasi atau bayangannya apa sih? Mungkin bingung mungkin pertama kali di SMP barangkali ya. Di SD belum ya. Nilai mutlak itu menyatakan jarak. Nah, kok ada konsep jarak ya? Ya kan garis bilangan real itu sendiri kan objek geometri ya. Betul? Objek geometri. Jadi kalian sedang membahas bilangan, tetapi kalian menggunakan garis bilangan. Maka dua bilangan itu seperti 0 dan 2 di sini. Ini jaraknya 2 gitu ya. Jadi kayak kalian meminjam bahasa geometri gitu ya. Untuk membahas bilangan. Nah, itu akan ada manfaatnya, akan membantu kita gitu ya. Nah, karena itu sekarang jarak itu sendiri kita pelajari melalui nilai mutlak di sini. Dan dengan bayangan jarak tadi, nilai mutlak X itu akan sama dengan X kalau X-nya ada di sebelah kanan 0 kan? Jelas ya? Tapi kalau di sebelah kiri, itu jelas nggak? Jarak dari min 2 ke 0 berapa ini? Ini jaraknya 2. Ini jaraknya 2 juga kan? Gitu. Nah, 2 dalam hal ini kan X-nya sendiri min 2 kan? Anda lihat kan? Min 2 jaraknya 2 gitu. Min 2 ke 0 ini X. Tapi ini hasilnya. Jadi hubungannya ke sini. Nah, itulah nilai mutlak gitu ya. Jadi nilai mutlak itu nilainya selalu positif. Jadi akan sama dengan X kalau X-nya lebih besar dari 0 atau di kanan 0. Jadi di sini X-nya 2. Kalau X-nya 2, ya jaraknya juga 2 gitu ya. Jaraknya ke 0 ya. Ini 2 juga sama. Tapi kalau X-nya min 2, jaraknya
minus dari minus 2 itu yang sama dengan 2 lagi gitu ya. Nah, kalau X-nya 0 tentu saja jaraknya 0. Berimpit dengan 0 itu sendiri. Jadi jarak dari 0 ke X. Atau dari X ke 0 karena jarak itu komutatif ya. Jarak antara 0 dan X gitu. Nah, ini beberapa sifat nilai mutlak. Selengkapnya ada di buku. Saya udah menulis buku rujukannya belum tadi di slide di halaman-halaman depan. Mungkin belum ya, tapi di video saya menuliskan ini buku rujukannya. Rasanya ada ya tadi ya. Buku rujukannya itu Purcell, buku karangan Purcell dan Rigdon, terbitan 2007 kalau nggak salah. Edisi 9 atau edisi 10 gitu ya yang terakhir. Nah, ini beberapa sifat. Ini tuh sifat-sifat itu bisa dibuktikan dengan ini definisi kalau ini. Kalau sifat ini dapat dibuktikan ini. Ya. Nilai mutlak A kali B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Nilai mutlak X lebih kecil daripada A, ini jika dan hanya jika. Artinya jadi saya tulis di sini ya. Notasinya seperti ini. Ini tuh terdiri dari kalau P maka Q dan kalau Q maka P gitu ya. Jadi bolak-balik ini. Nah, ini kayaknya hanya dalam matematika deh ada ungkapan jika dan hanya jika gitu. Oh, mungkin di kajian hukum juga ya, jadi mahasiswa program studi ilmu hukum atau hukum itu, tapi di ITB nggak ada ya. Itu mempelajari logika juga itu. Oke. X lebih kecil daripada nilai mutlak X lebih kecil dari A itu jika dan hanya jika X-nya berada di antara minus A dan A. Tentu saja di sini A positif ya. Misal A positif. Karena nilai mutlak X kan tidak bisa negatif gitu ya. Kemudian yang terakhir ini, sebetulnya bukan yang terakhir, ada banyak beberapa sifat lainnya, tapi yang penting ini. Maaf, belum yang terakhir, yang di sebelah kiri belum saya bahas. Jadi nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Jadi nilai mutlaknya kayak boleh dihapus gitu ya, kalau dikuadratkan. Nah, yang terakhir ini. Ini namanya ketaksamaan. Ada yang tahu? Ketaksamaan apa? Segitiga. Ketaksamaan segitiga. Kenapa kok ada hubungannya dengan segitiga gitu? Sepertinya kalau pada garis bilangan real tidak ada segitiga ya. Tapi kalau nanti kita berbicara tentang vektor, ketaksamaan seperti ini juga muncul gitu ya. Nah, kalau objeknya vektor, maka akan muncul gambar segitiganya. Jadi panjang vektor A tambah B itu lebih kecil daripada panjang vektor A tambah panjang vektor B. Bayangkan segitiga A dan B, lalu sisi ketiganya itu panjangnya berapa? Vektornya sendiri adalah vektor A plus B. Panjangnya lebih kecil daripada panjang sisi A tambah panjang sisi B, kan gitu ya. Nah, untuk nilai mutlak berlaku juga itu. Kapan sama dengan? Ada yang tahu nggak? Kapan sama dengan? Kalau lebih kecil sama dengan ini atau ya. Ini atau ya. Bisa lebih kecil, bisa sama dengan. Atau. Pertanyaan saya, kapan sama dengan? Kalau A dan B-nya? Positif. Positif. Sama-sama positif. Atau
Ada kondisi Sama-sama negatif. sama-sama negatif. Sama-sama. Kalau salah satu positif, salah satunya lagi negatif, maka lebih kecil pasti. Gitu ya? Yang positif negatif tadi kalau tandanya sama. Jadi kita bisa mengenal. Termasuk kalau salah satu 0 ya. Kalau salah satu 0 sama dengan juga. Oke? Sip. Oke, nah. Soal pertaksamaan bisa menjadi lebih seru dengan adanya nilai mutlak. Kalau ini Anda coba sendiri ya. Ini coba sendiri sebagai latihan mandiri ya. Yang ini saya beri contoh, oke? Ini kita bahas, ini nanti, ini juga coba juga ya, sebagai latihan. Ini kita bahas sekarang nih. Sementara saya minta, saya perlu slide kosong. Oke. Apa tadi nilai mutlak X min 1? Kenapa jadi merah? Nilai mutlak X min 1 lebih kecil dari nilai mutlak X plus 3. Ini gimana menyelesaikannya? Ada beberapa cara. Cara yang akan saya lakukan adalah dengan menggunakan sifat nilai mutlak tadi. Kalau saya kuadratkan kedua ruas, itu boleh. Karena kedua ruas di sini positif. Ini ya. Oh, bentar. Saya matikan dulu. Saya share. Apakah tampak sekarang? Sudah tampak, Pak. Tadi ini kan? Ya. Tadi ini coba, itu coba. Yang nomor 2 yang kita bahas ya? Ya. Oke, ini tampak sekarang ya. Jadi ada beberapa cara untuk menyelesaikan pertaksamaan ini. Saya pilih cara dengan menggunakan sifat nilai mutlak, sifat urutan dan sifat nilai mutlak ya. Jadi sifat urutan dan sifat nilai mutlak dipakai di sini. Sifat urutan selama dua-duanya positif, ini dua-duanya kan positif. Bisa 0, tapi 0 nggak apa-apa, nggak masalah. Saya kuadratkan tandanya tetap gitu ya. Nah, lalu pakai sifat nilai mutlaknya jadi hilang, jadi X min 1 kuadrat kan? Betul? Betul. Dan ini jika dan hanya jika ya. Jadi ini betul-betul kalian harus pastikan ini jika dan hanya jika nih. Ya, jika dan hanya jika nih. Jika dan hanya jika selanjutnya saya singkat. Nggak boleh cuman jika maka saja, nggak boleh. Itu nanti yang kalian dapatkan belum semua. Lalu ini jika dan hanya jika lagi. Ini cuma menguraikan kan? Lalu berikutnya jika dan hanya jika lagi X kuadratnya coret. Ya, X kuadratnya. Itu sebetulnya kurangi kedua ruas dengan X kuadrat gitu ya. Oke, tapi pada tahap ini saya kira kita sudah boleh lebih singkat gitu ya. Jadi tambahkan kedua ruas. Bentar. 6X pindah atau ini jadi min 8X lebih kecil dari 8. Kurangi kedua ruas dengan 6X ya. Kurangi kedua ruas dengan X. Kalau informalnya 6X pindah ke kiri katanya.
Ya, itu informal loh ya, nggak ada istilah pindah-pindahan. Sifat-sifat itu kan bukan gitu. Tapi Nah, yang berikutnya saya ingin X saja. Maka di sini min 1. Jadi ini ke sini bagi kedua ruas dengan min 8. Hati-hati, membagi dengan min 8 tandanya jadi Berubah. Lebih besar. jadi terbalik ya. Nah, ini semua jika dan hanya jika nih. Semua jika dan hanya jika. Kalau begitu solusi dari pertaksamaan itu sama dengan X lebih besar daripada min 1. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan himpunan penyelesaiannya adalah notasinya gini. Min 1 ke kanan. Ya? Ada pertanyaan nggak? Oke. Barangkali ada yang, saya kok masih ragu itu gitu ya. Sekarang ada solusi geometris ya. Ini kotak kecil aja, mudah-mudahan cukup. Di situ ada min 3 dan ada bilangan 1. Ruas kiri X, nilai mutlak X min 1 itu sama dengan 0 kalau X-nya sama dengan 1. Ruas kanan itu sama dengan 0 kalau X-nya sama dengan min 3. Maksudnya jadinya kalau X saya ada di sini, jaraknya ke min 3 itu sekian. Jaraknya ke 1 sekian gitu ya. Nah, ini kan dua jarak ini. Di mana X supaya jarak X ke 1 lebih kecil daripada jarak X ke min 3. X-nya harus berada di mana? Kalau persis di tengah itu berapa? Min 1 kan? Ini persis jaraknya 2 ya. Kesini juga persis jaraknya 2 kan? Betul nggak? Betul. Betul, Pak. Betul, Pak. Oke, saya kok pakai garis melengkung ya? Saya pakai ini deh. Saya pakai jarak tuh biasanya kan gini kan. Nah, gitu kan. Ini sama ini. Gambarnya kurang sama ya, tapi mohon maaf itu pen saya aja yang kurang ini. Jadi skalanya kurang tepat ya. Jadi sama. Nah, sekarang yang kita cari X yang jaraknya lebih dekat ke 1 kan? Berarti kan X-nya harus berada di mana? Di sebelah kanan kan? Berarti X yang berada di sini kan? X yang berada di sini yang lebih dekat ke 1. Ini lebih dekat ke 1 daripada ke min 3. Betul? Betul, Pak. Betul. Betul. Yap. Hore. Jadi ini jawaban ini sama secara geometris juga kita dapatkan itu. Tapi tidak selalu mudah. Kebetulan soal nomor 2 bisa secara geometris. Nah, saya berhenti dulu di sini. Ini sudah slide terakhir, bahkan ini tambahan. Saya berhenti dulu sini. Kalau ada pertanyaan, boleh. Mumpung saya masih share screen, saya bisa mundur, bisa bolak-balik. Kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya stop sharing.
Saya berhenti Saya berbagi. ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya mengenai sifat kelengkapan bilangan yang tadi, Pak. Oke, kalau gitu saya stop sharing dulu deh ini. Saya mau sambil lihat wajah kalian. Teguh, coba nyalakan videonya Teguh. Ya. Sifat kelengkapan, kenapa sifat kelengkapannya? Ya, Dalam buku kalkulus Purcell itu dikatakan bahwa ada teorema density ya, atau teorema kepadatan ya, di antara bilangan rasional dan non-rasional. ya, Nah, dengan kata lain, di setiap dua bilangan real, katakanlah bilangan real A dan B, ya, itu selalu ada bilangan real C, ya. di mana C itu sedangkan bilangan A dan B itu selalu ada bilangan real C, di mana C lebih besar daripada A dan lebih kecil daripada B. Nah, tapi apakah ada bilangan real antara 0,999 dan angka 1? 0,99-nya berapa kali tuh 9-nya? Enggak, Pak. Oh, nah nanti kan kita belajar deret ya. Kalau sekarang kan belum. Jawabannya tuh tidak ada. Kenapa? Karena 0,999 yang tak berhenti itu sama aja dengan 1. Gitu. Begitu. Nah, kenapa sama dengan 1? Kamu tahu nggak kenapa dia sama dengan 1? Tahu nggak kenapa 0,999 itu sama dengan 1? Yang tak berhenti itu ya. Nanti saya tulis deh. Saya tulis. Ini saya sharing lagi deh. Ya, saya sharing. Ini nggak ada. Sebetulnya ada whiteboard kan di sini sebentar. Tapi ya udah saya pakai PowerPoint aja. Ini tadi yang ditanyakan sifat kepadatan ya. Jadi sifat kepadatan itu untuk setiap kepadatan bilangan real atau bilangan rasional atau bilangan apa disebutkan di buku. Ini sebetulnya bilangan rasional juga ada. Tapi kalau ya saya tulis bilangan rasional aja ya. Untuk setiap A, B anggota R dengan A lebih kecil daripada B, terdapat, ini Pak saya pakai simbol, mohon maaf kan supaya singkat aja. Ini terdapat. Atau saya tulis terdapat deh kalau kalian belum paham. Tapi itu udah terlanjur untuk setiap ya. Terdapat R anggota Q sedemikian sehingga R itu di antara A dan B. Ya. Ini diterima aja dulu ya. Waktunya mungkin nggak cukup untuk membahas ini. Jadi ini dapat dibuktikan ini. Ini dapat dibuktikan. Tapi dengan menggunakan sifat lainnya. Menggunakan sifat yang lain ya, sifat Archimedes ya. Apa itu sifat Archimedes? Sifat Archimedes itu untuk setiap X anggota R ada bilangan asli N sehingga N lebih besar daripada X gitu ya. Kira-kira gitu. Kalau nggak salah gitu ya. Jadi ceritanya panjang, makanya saya katakan ini terima aja dulu ya. Sifat Archimedes sendiri juga nanti dibuktikan juga gitu ya. Ceritanya
sambung bersambung. Nah, jadi pemahaman bilangan tuh makanya nggak tuntas di SMA. Nanti di S1 juga mungkin nggak tuntas juga. Ada aja yang harus dalami lagi gitu ya. Nah, pertanyaannya tadi, adakah bilangan rasional atau apapun di antara 0,9999 ini titik 3 ini tak berhenti gitu ya. Jadi di antara itu dan 1 gitu ya. Pertanyaan. Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Ya. Ya peluangnya apa gitu ya. Ya bilangan itu sendiri kan kalau saya tuliskan dia kurang dari 1 jadi 0, digit pertamanya harus berapa? Mau nggak mau harus 9 kan? Kalau kurang dari 9 udah jelas salah ya. Betul? Teguh? Teguh. Betul, Pak. Nah, sekarang digit keduanya harus berapa? 9 lagi. Harus 9 lagi kan? Digit ketiganya harus berapa? 9 lagi. Harus 9 lagi. Dan seterusnya kan? Ya artinya sama dengan bilangan ini sendiri kan? Begitu. Iya, Pak. Nah, pertanyaannya, bilangan ini apakah lebih kecil daripada 1? Jawabannya enggak juga. Ya. Jawabannya sama. Kenapa bisa sama? Nah, ini deret kan? Jadi apa artinya 9 pertama? Itu kan 9 per 10. Apa artinya 9 yang kedua? 9 per 100. Apa artinya 9 yang ketiga? 9 per 1000. Nah, ini kalau dijumlahkan, ini deret. Deret ini nilainya berapa? Atau konvergen ke berapa? Jumlahnya berapa? Kalau dijumlahkan, ini sama dengan 1. Nah, ini yang akan kita bahas di mata kuliah ini. Tapi pembahasan deret sih semester 2 ya. Jadi sama dengan 1 itu mungkin logikanya atau untuk sementara begini deh. Kalau 0,9 jaraknya dengan 1 berapa? 0,1. Kalau dengan 0,99 jaraknya berapa? 0,01 1/100 ya. Kalau dengan 0,999 berapa? 1/1000. Nah, sekarang 1 dengan ini dikurangi, itu jaraknya berapa? Kurang dari 1/100, kurang dari 1/1000, kurang dari 1/10.000, kurang dari 1/100.000, kurang dari 1/1.000.000. Bilangan apa sih yang kurang dari 10 pangkat berapapun? Loh, kota hingga. Bilangan berapa yang kurang dari 1/10 juga kurang dari 1/100. Jaraknya positif. Bukan positif. Lebih besar atau sama dengan 0. Tidak mungkin negatif ya jaraknya ya. Jaraknya tidak mungkin negatif. Tapi kurang dari 1/100. Kurang juga dari 1/1000. Kurang juga dari 1/10.000 dan seterusnya. Berapa sih bilangan itu? Kan kemungkinannya hanya 0. Ya, begitu. Ya ini bukan pakai pemaksaan. Ini sendiri tentu harus Anda berargumentasi. Nah, disinilah argumentasi diperlukan ya. Argumentasi diperlukan. Seperti orang di pengadilan gitu ya, berargumentasi. Ngerti? Ya, argumentasi itu
alasan-alasan kenapa demikian ya dalam hal ini. Kenapa 0? Kenapa tidak mungkin? Kan pilihannya tinggal 2. Kalau kita punya bilangan kan dibandingkan dengan 0 ada 3 kemungkinan. Negatif, positif, atau 0. Negatif jelas tidak karena bilangan ini nggak mungkin lebih besar daripada 1 gitu ya. Karena bilangan di depan tanda komanya 0. Jadi pilihannya tinggal positif atau 0. Tapi nggak mungkin bilangan positif dia. Mana ada bilangan positif yang lebih kecil dari 10 pangkat minus n untuk n berapapun gitu ya. Coba aja. Nah, tapi argumennya harus dituliskan, bukan diamini begitu saja. Lalu iya deh kayaknya perasaan gitu ya. Kayaknya atau kalian voting, ayo kita voting deh. Ini 0 atau positif. Bukan, ini bukan demokrasi matematika itu. Nggak pakai undang-undang juga gitu ya. Dia 0 menurut pasal sekian, ayat sekian. Nggak ada itu. Nah, ini pakai argumentasi gitu. Nah, memang ada yang mirip dengan undang-undang gitu ya. Notasi, aksioma itu seperti undang-undang lah gitu ya. Begitu. Tapi selebihnya tuh ya logika dan argumentasi. Makanya tadi ada sedikit pembahasan tentang logika. Anda baca-baca lagi ya, Teguh tadi sudah baca-baca, ada sifat kepadatan, ada sifat lain lagi mungkin di buku. Jadi kuliah itu tidak membahas setiap baris yang ada di buku, ya. Tidak, ya. Selebihnya itu tanggung jawab Anda sendiri. Demikian juga nanti ada soal latihan, dibagikan soal-soal latihan, termasuk yang 3 tadi. Tadi latihan ada 4, saya cuma bahas 1. Itu jadi tanggung jawab kalian, ya. Dalam belajar di perguruan tinggi, inisiatif, apalagi sekarang masa pandemi, jadi kuliah daring, kita nggak bertemu tatap muka. Jadi betul-betul kalian di rumah tuh proaktif ya. Oke, baru berkenalan dengan Teguh tadi, yang lainnya kalau kita ketemu lagi, rajin-rajin bertanya supaya saya juga jadi hafal kalian semua nanti ya. Ada 61 termasuk saya, berarti ada 60 yang hadir loh. Jadi 62 lagi sekarang. 62 yang hadir berarti 61. Hilang lagi. Ini bercanda ini. Sekarang tinggal 60 lagi nih. Oke. Sudah diisi ya presensi mandirinya ya di Six ya. Sudah berhasil? Udah bisa mengisi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi hari Jumat. Besok belum ada tutorial ya. Besok belum ada tutorial. Latihan mandiri aja dulu. Jadi kita mulai tutorialnya minggu kedua.